tetap semangat ya. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak hebat, pada pertemuan yang kedua ini, Miss Nikmah akan menjelaskan tentang pelajaran 2, mengenal Allah dan kitab-kitabnya. Submateri, mari mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 nama, atau yang disebut Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Pada kelas 5 ini, kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari oleh manusia. Semua yang bernyawa pasti mati, baik tanaman, hewan, maupun manusia. Al-Hayyu atau yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Contoh, ada orang yang sakit, terus tiba-tiba meninggal. Itu adalah kehendak Allah. Ada orang yang sehat, tapi kecelakaan, sehingga menyebabkan orang tersebut meninggal. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qayyum atau yang maha berdiri atau mandiri mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup untuk tidak bergantung kepada orang lain. Selagi kita bisa melakukan pekerjaan itu dengan mandiri, maka kerjakanlah sebaik mungkin. Al-Ahad atau yang Maha Esa mengandung arti bahwa Allah itu satu. Sesuai di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Bahwa Allah itu Al-Ahad, yang artinya Allah itu satu. Nanda hebat, mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Setiap yang bernyawa itu akan mati. Maka selagi kita masih bisa bernafas, selagi kita masih sehat, itu bersyukur. Kita harus melakukan perintah Allah dengan baik dan juga kita harus menjauhi larangan Allah. Kita harus mentaati perintah Allah seperti rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar. Dan juga kita harus menjauhi larangan Allah. Kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela seperti mengejek teman,
berkelahi dengan teman, dan lain sebagainya. Yang kedua, Al-Hayyu atau yang Maha Hidup, mengandung arti bahwa yang memberi hidup dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah. Kita harus menjaga diri kita dengan sebaik mungkin. Ketika kita lapar, maka kita harus makan. Al-Qayyum atau yang Maha Berdiri atau Mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Kita harus berperilaku sesuai dengan Asmaul Husna Al-Qayyum. Contohnya, kita harus mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Bisa merapikan tempat tidur, misalnya sudah bisa membantu orang tua mencuci piring, menjemur pakaian, menyapu, sebagainya. Al-Ahad atau yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, yang Maha Tunggal, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Kita memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Contoh, bisa merapikan buku sendiri, mengerjakan PR. Ananda hebat. Demikian tadi adalah pemaparan materi tentang mari mengenal Allah. Ananda hebat, silahkan kerjakan worksheet yang sudah kalian terima dan bacalah instruksinya. Sekian dari Muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi